Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amukom, Anissa Mutiarahma, Fadila, dan Wayan Diana Kusuma Gandawati. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Enzim adalah katalisator pada semua reaksi biokimia, baik di dalam maupun di luar sel. Pada enzim terdapat bagian protein yang tidak tahan panas, yaitu disebut dengan apoenzim. Sedangkan bagian yang bukan protein adalah bagian yang aktif dan diberi gugus protestif. Biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng, atau suatu bahan senyawa organik yang mengandung logam. Teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori. Enzim dan substrat termaksud bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit theory. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Enzim yang berperan dalam pembuatan tapai. Nama enzim amilase, substrat pati, produknya dekstrin dan gula sederhana, dihasilkan oleh kelompok kapang. Nama enzim zimase, substratnya glukosa, produknya alkohol dan CO2, dihasilkan oleh khamir Saccharomyces. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses prosedur dalam pembuatan tape. Dalam pembuatan tape, pertama-tama kita harus menyiapkan bahan dan alat. Adapun bahan-bahan dan alat yang harus kita persiapkan. Dari bahan, kita harus menyiapkan 1 kg ubi, 2-3 keping ragi tape, cabai, dan daun pisang. Sedangkan alat, kita harus menyiapkan pisau, wadah untuk merebus, panci, baskom, singkat, nampan, dan saringan. Sudah siap semua bahan dan alat, mari kita lanjut ke cara proses pembuatan tape. Pertama-tama, kita kupas ubi, pisahkan dari kulitnya sambil direndam di dalam air. Selanjutnya, sikatlah ubi jika terdapat masih ada yang kotor. Dan yang ketiga, rebuslah ubi selama beberapa menit. Ingat, jangan terlalu lemut atau keras. Yang keempat, setelah itu angkat dan tiriskan dan diamkan sampai benar-benar dingin. Lalu selanjutnya haluskan ragi sambil menunggu. Yang keenam, siapkan nampan, lalu letakkan ubi di sana. Kemudian ragi yang sudah dihaluskan dan diletakkan di atas saringan, lalu ditaburkan di atas ubi tadi. Yang ketujuh, masukkan ubi yang sudah ditaburi ragi ke dalam panik tertutup, kemudian tutup dengan daun pisang. Ingat, tambahkan cabai di sekelilingnya juga boleh, agar memberikan uap panas untuk tapai. Lalu buat panik dengan beberapa kain. Yang terakhir, setelah itu tunggulah selama beberapa hari sehingga benar-benar terjadi fermentasi dan tape akan siap digunakan. Baik, demikianlah, terima kasih.